Ketika kita mau menyampaikan sesuatu dan itu komando dari Tuhan, bagaimana kita harus menyampaikan? Kita harus dengan berani menyampaikan. Seringkali ketika Tuhan memberikan tanda kepada kita supaya kita berani menyatakan kebenaran, justru kita tidak berani menyatakan kebenaran. Tetapi ketika Tuhan menyatakan jangan lakukan, justru karena kita penuh dengan emosi, penuh dengan hawa nafsu kemarahan, kita malah melakukannya. Malah kita tidak menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Karena yang kita perbuat justru hanya menyenangkan diri kita sendiri. Kita merasa puas, kita merasa hebat, kita merasa jagoan. Justru itu mendukakan perasaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu waspada. Waspada di sini berarti saudara dan saya, kita tidak boleh membuka celah. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun dalam hidup kita. Jangan sampai kita membuka celah menjadi sasaran empuk sebagai senjata untuk ditembakkan kepada kita. Berarti setiap tindakan kita harus berhati-hati. Audio Jungle. Audio Jungle. Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa persekusi di mana suatu peristiwa perburuan terhadap seseorang atau segerombolan orang dan mereka berusaha untuk menekan, menakut-nakuti, menyiksa, bahkan yang paling fatal adalah membinasakan. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang tidak terlepas dari persekusi? Kita mungkin sudah membahas di sebelumnya persekusi yang secara kasat mata, bahkan ada persekusi yang tidak secara kasat mata. Saudara, kita perlu berhati-hati karena ada dua peristiwa ini. Persekusi yang kasat mata kita mungkin bisa melihat dengan sangat jelas. Tetapi peristiwa yang tidak kasat mata, kita sudah terkadang mudah tertipu, terkadang kita mudah terlena, kita merasa bahwa ini sesuatu hal yang wajar. Ini sesuatu hal yang biasa saja. Ini standar menurut dunia ini, tetapi tidak standar menurut Tuhan. Saudara, mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 10 ayat 17-18. Firman Tuhan berkata, "Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah." Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam Injil Matius 10:17 ini mengatakan, tetapi waspadalah terhadap semua orang. Saudara dan saya, kita harus waspada. Di dunia sekarang ini kita bebas memang menyampaikan pendapat. Kita bebas mengutarakan isi hati kita. Bahkan menurut kita, pandangan kita ini sebuah kebenaran dan kita bebas untuk mengutarakannya. Tetapi buat orang lain, kebenaran yang kita utarakan ini mereka tidak bisa terima. Bahkan mereka menganggap bahwa ini sebagai sebuah penistaan, sebuah penghinaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita membutuhkan kewaspadaan. Bagaimana ketika kita menyampaikan isi hati kita menyampaikan segala sesuatu mengenai kebenaran tersebut. Jangan sampai saudara dan saya kita membuka celah sehingga kita menjadi sasaran tembak dari para musuh kita. Sasaran tembak dari iblis. Sasaran tembak dari orang yang tidak menyukai kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sudah jelas katakan, waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Akan ada orang-orang yang mengincar saudara dan mengincar saya, yang akan membawa kita, menyesah kita, menghakimi kita, ketika kita menyampaikan dan mengutarakan sebuah kebenaran. Saudara, semua sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Semua sudah dinyatakan dengan sangat jelas. Tuhan sudah mengatakannya dan ini tertulis. Berarti kita harus waspada dan hati-hati di zaman akhir ini, saudara. Mungkin buat kita menyampaikan kebenaran. Firman Tuhan katakan juga jangan takut. Ketika kita memang hidup benar, sama seperti yang Tuhan inginkan, kita harus waspada. Bagaimana kewaspadaan kita bisa kita tingkatkan? Saudara, kita perlu membangun hubungan intim dengan Tuhan. Sehingga ketika kita mau menyampaikan sesuatu, hendaklah yang kita sampaikan itu menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Bukan ketika kita menyatakan sesuatu, justru hanya mengusahakan bagaimana hati kita puas, hati kita senang. Kita perlu waspada, saudara. Apalagi
dengan persekusi yang tidak kasat mata. Kita harus waspada. Karena menurut kita ini biasa-biasa saja, ini tidak berbahaya buat kita. Sehingga kita mengikuti segala arus dunia ini, segala tawaran dunia ini. Kita fokus kepada diri sendiri, kita mengumbar keegoisan kita, hawa nafsu kita, kesombongan kita. Menurut kita ini kan wajar. Saudara, wajar bagi dunia, tetapi tidak wajar bagi Tuhan. Intinya di dalam kita berwaspada, kita harus berjaga-jaga. Kalau kita berjaga-jaga, kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, mengandalkan pikiran kita sendiri, kita bisa terjerembab. Karena menurut kita mungkin selama ini yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, segala filosofi dunia ini, bahwa itu wajar menurut dunia ini. Tetapi seharusnya sebagai orang percaya, saudara dan saya, kita waspada berdasarkan bimbingan dari Tuhan, berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, hendaklah itu menyukakan hati dan perasaan Tuhan. Ketika kita mau menyampaikan sesuatu dan itu komando dari Tuhan, bagaimana kita harus menyampaikan? Kita harus dengan berani menyampaikan. Seringkali ketika Tuhan memberikan tanda kepada kita supaya kita berani menyatakan kebenaran, justru kita tidak berani menyatakan kebenaran. Tetapi ketika Tuhan menyatakan jangan lakukan, justru karena kita penuh dengan emosi, penuh dengan hawa nafsu kemarahan, kita malah melakukannya. Malah kita tidak menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Karena yang kita perbuat justru hanya menyenangkan diri kita sendiri. Kita merasa puas, kita merasa hebat, kita merasa jagoan. Justru itu mendukakan perasaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu waspada. Waspada di sini berarti saudara dan saya, kita tidak boleh membuka celah. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun dalam hidup kita. Jangan sampai kita membuka celah menjadi sasaran empuk sebagai senjata untuk ditembakkan kepada kita. Berarti setiap tindakan kita harus berhati-hati. Bahkan dalam setiap tindakan kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, kita harus waspada. Supaya segala sesuatu yang kita lakukan ini biarlah berkenan di hadapan Tuhan, bukan berkenan di hadapan manusia. Saudara, perlu kita ketahui, ketika kita mau berjaga-jaga atas segala tindakan kita, sikap hidup kita, berarti kita harus memperkarakan setiap gerak kita, setiap ucapan kita, setiap pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita harus membuka semua ini di hadapan Tuhan. Kita harus mengkonfirmasi di hadapan Tuhan. Kita harus mempertanyakannya. Benarkah yang kita pikirkan itu menyenangkan Tuhan? Benarkah yang kita lihat dan perkatakan itu menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan? Atau justru sebaliknya saudara, yang kita lakukan, yang kita perbuat hanya menyenangkan hati kita. Di sini kita harus waspada. Saudara, tanda-tanda zaman pada saat ini sudah semakin nyata. Bagaimana orang-orang dianiaya, bagaimana orang ditakut-takuti, dan yang jahat akan semakin jahat. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kalau orang-orang yang jahat yang mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka semakin jahat, mereka semakin berani menyatakan bahwa mereka anti kepada Kristus. Tapi apakah saudara dan saya saat ini berani dengan terang-terangan menyatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus? Saudara, mari kita renungkan. Adakah kita berani menyatakan bahwa kita pengikut Kristus? Menyatakan sebagai pengikut Kristus bukan hanya dengan ucapan. Bukan hanya dengan kita datang beribadah ke gereja. Tetapi adakah kita mempraktekkan kebenaran di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita mengasihi sesama kita? Terlebih lagi, kita mengasihi orang yang memusuhi kita. Kalau kita belajar bagaimana dia mengampuni orang-orang yang mungkin memusuhi dia, memenjarakan dia pada saat ini. Dia dengan rela, dengan lapang dada, dia mengatakan bahwa dia mengampuni mereka semua yang berusaha memenjarakan dia, yang saat ini menjebloskan dia ke dalam penjara. Ketika dalam situasi seperti belajar bagaimana mempraktekkan kasih Tuhan, dalam situasi seperti ini menyatakan dirinya sebagai murid Kristus, bagaimana dengan saudara dan saya? Justru saat situasi sulit seperti ini, saat ada persekusi seperti ini, ada tindakan-tindakan yang menakutkan seperti ini, disinilah kesempatan saudara dan saya untuk kita membuktikan sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang mempraktekkan kasih Tuhan, mempraktekkan kebenaran dalam diri kita. Bagaimana hati nurani kita dimurnikan bersama dengan Tuhan.
melalui setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari ubah pikiran kita. Kalau selama ini kita mungkin terlena dengan segala yang ada, tetapi sekarang saatnya saudara harus waspada. Ingat, waspada dari segala persekusi yang tidak terlihat dan yang terlihat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.